jumpa lagi. Semoga kalian baik-baik saja di sana. Ya, kali ini adalah apa pesan alam semesta untuk zodiak berelemen air Cancer, Scorpio, Pisces periode Mei 2019. Kamu mendapatkan kartu lihatlah kebaikan, ikuti intuisimu dan wujudkan mimpi. Ya, saya jelaskan yang pertama, lihatlah kebaikan. Buka dan lembutkanlah hati serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Kartu ini mengingatkan Anda untuk selalu memandang diri Anda sendiri, orang lain dan segala situasi dengan kacamata yang bening. Ketika perasaan kasih yang dikedepankan, semua perasaan-perasaan lain yang kurang positif dan berenergi lebih rendah akan tersapu bersih. Ibaratnya seperti menyalakan cahaya dalam kegelapan. Ya, jadi untuk Cancer, Scorpio, Pisces ya di Mei 2019 ini kamu diminta untuk coba menilai seseorang itu dengan perasaan yang positif, perasaan yang penuh kasih ya. Dan ya supaya tidak mengotori batin kamu. Jangan terlalu bernegatif thinking ya menilai seseorang, karena di dalam diri tiap orang itu pasti memiliki sisi yang positif. Jadi jika kamu misalkan membenci seseorang ya, kamu diminta jangan benci orangnya, tapi cukup benci perbuatannya ya. Dan kamu diminta untuk memiliki pengertian ya, bahwa di dalam diri setiap orang gitu ya, pasti memiliki sisi baik. Ya, jadi kamu harus memahami dan mengerti bahwa selalu ada sisi baik dalam diri setiap orang, supaya kamu mampu untuk memiliki perasaan yang netral dalam berinteraksi dengan orang lain. Anda menjadi tidak berprasangka kurang baik dengan orang lain dan menjadi lebih objektif. Janganlah ketika Anda hanya mendengar hal yang negatif tentang seseorang, Anda langsung percaya dan ikut melabel. Ingatlah bahwa apa yang terpancar keluar merefleksikan apa yang ada di dalam. Batin yang bersih memampukan setiap dari kita untuk melihat kebaikan dalam setiap orang. Doakan agar setiap orang yang Anda temui mampu meraih potensi dan kebijakan tertinggi bagi dirinya. Ya, jadi selama Mei 2019 nanti ya, kamu diminta ya supaya jangan terlalu gampang ya istilahnya terpengaruh dengan rumor tentang seseorang. Ya, kamu di sini diminta untuk bersikap netral. Kenapa gitu? Kalau memang kamu tidak memiliki satu persoalan atau konflik dengan orang tersebut ya, kamu diminta jangan ikut-ikutan melabel gitu ya. Misalkan ada seseorang yang membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain ke kamu gitu, misalkan teman kamu gitu, dan kamu di situ langsung ikut melabel gitu orang tersebut gitu yang sedang dibicarakan. Jangan ya. Kamu di sini diminta untuk bersikap netral. Kenapa? Karena di dalam diri setiap orang pasti ada sisi baiknya. Jadi berpikirlah secara objektif ya. Jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jadilah orang yang lebih wise, lebih bijaksana gitu dalam bergaul. Supaya apa? Supaya batin kamu juga tidak terkontaminasi oleh energi negatif ya. Jadi netralkan hati dan pikiran kamu dan tidak menghakimi orang lain. Kamu harus bisa membedakan antara pribadi seseorang dengan perbuatannya. Bahwa satu kesalahan dia tidak mengindikasikan keseluruhan dirinya.
Ya, jadi kamu harus bisa melihat dan berfokus pada kebaikan dalam diri setiap orang. Jadi jangan membenci seseorang itu terlalu berlebihan juga ya. Karena di sini diingatkan di dalam diri orang yang kamu benci juga pasti memiliki sisi baik. Pasti ada hal baik yang bisa dilihat dari dirinya gitu. Jadi bersihkan batin kamu dari kebencian ya. Bersikaplah netral. Berpikirlah atau menilai segala sesuatunya dengan objektif. Ya, semoga dapat dimengerti. Kemudian yang berikutnya, ikuti intuisimu. Percaya dan ikuti intuisimu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu. Merespon yang terbaik saat ini dan memiliki pengharapan untuk masa depan. Intuisi adalah kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan dan dipelajari. Seringkali juga diartikan dengan bisikan hati atau gerak hati, karena intuisi banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat di luar jangkauan rasional. Kadang digunakan juga untuk menyebut indera keenam. Nah, jadi di kartu ini mengingatkan Anda untuk mulai memperhatikan intuisi ini sebagai sesuatu yang muncul dari kesadaran, sesuatu yang datang spontan begitu saja tanpa pemikiran dan perasaan. Seolah-olah Anda tahu karena Anda tahu ketika Anda berbicara dengan seseorang dan tiba-tiba Anda merasa tahu dia berbohong. Nah, di sini kemungkinan besar Anda benar. Nah, jadi di kartu pesannya ini untuk Mei 2019 buat kamu ya, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ikuti intuisi kamu, pertajam lagi intuisi kamu ya, karena ada kemungkinan gitu informasi yang diberikan dari intuisi kamu adalah benar gitu. Belajarlah untuk mendengarkan dan mengikuti intuisimu. Nah, sehingga kamu akan semakin peka ketika mau mendengarkan dan mengikutinya. Intuisi dapat dirasakan semakin baik ketika Anda bisa memiliki sikap hati yang netral. Nah, ketika ada sesuatu hal yang berbeda dengan biasanya, Anda akan segera tahu. Ya, kamu diminta untuk melatih lagi ya, mempertajam lagi intuisi kamu, kemudian mengikuti demi kebaikan hidup kamu. Dan kamu juga diminta untuk menjadi orang yang netral dan tidak mengandalkan ego. Itu ya, intinya pertajam lagi intuisi kamu, karena informasi yang diberikan intuisi kamu kemungkinan besar itu adalah benar. Tapi di sini diingatkan, usahakan kamu dalam posisi yang netral ya. Kalau jangan kamu menilai seseorang karena ada benci, karena ada dendam gitu ya. Nah, intuisi itu bukan intuisi, yaitu ego namanya. Jadi kalau kamu mau menilai sesuatu, usahakan pastikan kamu dalam posisi yang netral di situ ya. Tidak melibatkan ego kamu, emosi kamu ataupun faktor lainnya gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan informasi yang diberikan dari intuisi kamu itu adalah benar. Nah, kemudian yang ketiga, wujudkan mimpi. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kamu sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Seperti halnya sebuah benih ya, memerlukan waktu untuk tumbuh, menembus tanah, dan kemudian menjadi pohon, berbunga, dan berbuah. Demikian juga proses yang Anda butuhkan untuk mewujudkan mimpi Anda. Nikmati prosesnya, karena proses ini sendiri adalah sebuah keindahan. Ketika kita berbicara mengenai suatu pencapaian, kita berbicara mengenai dua hal, yaitu hasil dan proses. Keduanya adalah seperti kedua mata koin tak terlepaskan. Kadang kita begitu terpaku pada hasil dan lupa menghargai proses dan setiap kemajuan yang dibuat.
Renungkanlah apakah proses yang Anda lalui ini membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik, semakin mendekatkan Anda pada pencapaian mimpi Anda. Ya, di sini di kartu wujudkan mimpi ini diingatkan kamu diminta untuk istilahnya mengevaluasi kembali apakah hal-hal yang kamu kerjakan nanti gitu ya di Mei 2019 itu mendukung ya kamu untuk bisa menuju ke mimpi kamu atau sesuatu yang kamu inginkan. Jangan sampai apa yang kamu inginkan dengan apa yang kamu kerjakan ini tidak sinkron ya, intinya begitu. Nah, mimpi Anda akan segera menjadi kenyataan ketika Anda mulai memupuk dan menyiraminya setiap hari, bersyukur dan menikmati setiap proses kemajuan pertumbuhannya. Jadi kamu diminta bersabar ya dengan proses itu dalam mewujudkan mimpi atau sesuatu yang kamu inginkan. Belajarlah menghargai proses, jangan hanya fokus kepada hasil ya. Kamu harus belajar mampu mengapresiasi diri kamu sendiri untuk semua kemajuan yang kamu buat sekecil apapun. Kamu harus menyadari bahwa kamu tidak sedang bertanding dengan orang lain, tetapi bertanding dengan hambatan dalam diri kamu sendiri. Perlahan tapi pasti, kamu akan melampauinya satu persatu dan mewujudkan mimpi kamu dengan indah. Jadi untuk Mei 2019 ya buat kamu ya Cancer, Scorpio, Pisces, jangan lupa ya pastikan bahwa apa yang kamu lakukan nanti, kerjakan nanti itu memang sesuatu yang dibutuhkan, mendukung sesuatu apa yang kamu inginkan itu dapat terwujud. Jangan sampai apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu inginkan ini bertolak belakang. Itu yang pertama ya dari kartu wujudkan mimpi. Nah kemudian yang kedua, kamu diminta untuk bersabar ya di dalam proses. Nikmatilah prosesnya gitu, meskipun pelan tapi pasti. Nah apresiasi, hargai diri kamu sendiri ya atas proses yang kamu jalani ini, sekecil apapun hasilnya gitu ya. Kamu diminta untuk menghargai itu ya, hargai usaha kamu sekecil apapun, seperti itu. Nah di sini intinya ada harapan positif ya. Di sini yang perlu kamu sikapi adalah pastikan apa yang kamu kerjakan dengan apa yang kamu inginkan di sini sinkron. Kemudian ya nikmati prosesnya, pelan tapi pasti, yakinlah gitu ya, segala sesuatu itu hanya butuh waktu saja. Jadi jangan terlalu fokus dengan hasil. Kalau kamu bisa melewati prosesnya dengan bagus, hasil itu pasti akan mengikuti. Jadi ada istilah kerja keras tidak akan membohongi hasil ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami, dan semoga juga dapat direalisasikan gitu ya untuk Mei 2019 nanti. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Salam damai, terima kasih.